Anggota armament yang melihat kedatangan Bouya langsung melaporkannya. Ryushin yang berada di dalam gedung sudah mendengar kedatangan Bouya. Ketua The Armament senang mendengar kedatangan Bouya. Bouya turun dari tempatnya berdiri untuk menemui The Armament. Bouya langsung berada di depan anggota armament yang berada di luar. Bouya menatap tajam ke arah anggota armament yang berada di luar. Perlahan Bouya melangkah maju ke arah anggota armament. Tetapi semua anggota armament yang berada di luar membukakan jalan untuk Bouya. Bouya pun melangkah maju hingga ke depan pintu gudang. Bouya membuka pintu gudang yang sudah jadi tempat pertemuan. Bouya langsung dihadapkan dengan anggota elite armament yang menunggunya. Bouya pun masuk ke dalam gedung tersebut. Kuno Hideomi memperkenalkan diri kepada Bouya kalau dialah ketua The Front of Armament. Ryushin hanya diam dan melihat ke arah Bouya. Bouya geram karena Yasuda diculik oleh The Armament. Bouya menanyakan keadaan Yasuda kepada mereka. Yasuda pun dibawa ke hadapan Bouya. Bouya terkejut melihat keadaan Yasuda. Hideomi mengatakan tidak perlu khawatir, dia baik-baik saja. Bouya marah dan ingin menghajar Hideomi. Tetapi Hideomi langsung menyikut Yasuda. Membuat Yasuda mimisan dan Bouya pun menghentikan langkahnya. Hideomi berkata, "Apa kau tidak lihat jaga mulutmu itu?" Bouya pun terdiam dan tidak dapat melangkah maju lagi. Hideomi menyuruh Bouya agar berlutut. Tetapi Bouya tidak mendengarkan apa yang diminta Hideomi, tetapi Hideomi menghajar Yasuda lagi. Bouya geram dengan perlakuan dari Hideomi. Hideomi mengatakan sekali lagi ke Bouya cepat berlutut. Bouya kesal dan marah ke Hideomi, tetapi Bouya tidak dapat berbuat apa-apa. Bouya pun menuruti apa yang diperintahkan oleh Hideomi. Ryushin hanya menyaksikannya saja dari kejauhan. Ketua The Front of Armament merasa senang karena Bouya mau menurutinya. Bouya pun harus melakukannya dengan berat karena kalau tidak Yasuda akan dihajar oleh Hideomi. Yasuda yang sudah lemas dan tak berdaya malu melihat Bouya melakukannya untuk dirinya. Dalam kasus ini aku telah kalahkan kau tanpa pikir panjang. Bahkan bisa dibilang itu kebetulan kau bisa mengalahkan Ryushin. Bersujudlah dan mohon ampun, lalu bawa 1.000.000 yen dalam seminggu. Kau lakukan itu dan akan aku lupakan semua yang telah terjadi. Bouya hanya terdiam mendengar apa yang diucapkan oleh ketua The Armament. Hideomi berkata, bekerja untukku. Kau setuju dan aku akan biarkan kau dan bawahanmu hidup. Bouya masih terdiam tidak menjawab pertanyaan dari ketua The Armament. Hideomi berkata, kau bisa jadi salah satu yang pergi hidup-hidup atau kalian berdua mati di sini, jadi apa keputusanmu? Bouya hanya menatap tajam ke arah ketua armament. Hideomi berkata tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Bouya tetap diam dan tidak langsung memberi jawaban ke ketua The Armament. Hideomi sudah menyelidiki siswa-siswa di Suzuran kalau tidak ada yang mengakuimu. Tak ada satupun dari mereka yang mengikutimu. Kubu kecil yang melakukannya tidak akan ada satupun yang tersisa. Bouya tetap terdiam dan tidak berbicara sepatah kata pun. Dan rendaman bukan lagi faktor setelah hari ini, aku selesaikan semuanya hari ini. Kau benar-benar brengsek. Di tempat lain Anzai memerintahkan anak buahnya untuk menghajar mereka semua. Honjo dihajar dari belakang oleh anak buah Anzai. Tetapi Honjo masih dapat tetap berdiri meskipun sudah dipukul oleh pipa besi. Bahkan Honjo dapat menyerang balik mereka. Bahkan Makoto dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Hiromi pun dapat dengan mudah mengalahkan anak buah Anzai. Honjo sudah merasa panas dan mulai serius melawan anak buah Anzai. Di tempat lain seseorang akan menyerang dengan pisaunya. Orang tersebut ingin menusuk Rendaman dengan pisau. Dia sudah ancang-ancang melakukan penusukan ke arah Rendaman.
Tetapi Rindaman diperingatkan oleh Katsuragi yang bersamanya. Rindaman terkejut melihat ada yang mendekatinya dengan cepat. Dia langsung menusuk ke arah Rindaman. Bergabung dengan kami dan tinggalkan tempat ini, ambil satu bagian atau kalian berdua mati. Kurasa sudah waktunya kau memberikan jawabannya. Bouya melihat ke arah Hideyomi lalu ke arah Yasuda. Bouya terus memperhatikan Yasuda. Lalu Yasuda melihat ke arah Bouya juga. Mereka pun saling bertatapan. Bouya menatap mata Yasuda. Dan Yasuda pun menatap mata Bouya. Yasuda memberi kode kepada Bouya. Bouya terkejut melihatnya. Dalam hati Yasuda berkata, aku belum berakhir. Hajar mereka semua, Harumichi-kun. Bouya mengerti syarat yang diberikan oleh Yasuda. Hideyomi mendengar Bouya berbicara pelan tetapi tidak mengetahui Bouya berbicara apa. Bouya pun berdiri dan menanyakan kepada semuanya, yakinkah kalian tidak ingin dengarkan suara hatimu? Kenapa kalian tak pulang, ganti dengan piyama kecil dan tidur sana? Dasar anak ingusan. Anzai terkejut melihat pemandangan di hadapannya. Semua anak buah Anzai dihabisi oleh trio Ebizuka. Apa kau pikir dapat mengalahkan kita bertiga dengan orang-orang bodoh ini? Jangan remehkan kita. Apa yang kalian lakukan dengan Harumichi brengsek? Diam kau gembel. Anzai melayangkan pukulan ke arah Hiromi. Tetapi berhasil ditahan oleh Hiromi. Mereka beradu kekuatan. Hiromi menanyakan apa yang kau inginkan dari berkelahi. Anzai berkata, diam kau. Makoto langsung menghajar Anzai. Hingga membuat Anzai terjatuh. Honjo berkata kepada Hiromi kalau Makoto ingin melawannya sendiri. Anzai terkejut melihat dia secara tiba-tiba dihajar. Makoto menantang Anzai untuk berduel 1 lawan 1 dan meminta Anzai untuk berdiri. Anzai merasa heran dengan sikap Makoto. Rindaman menahan serangan dari orang tak dikenal. Rindaman menahan tusukan itu dan orang tersebut berusaha menusuknya lebih dalam. Rindaman berhasil menahan dengan tangannya. Rindaman menanyakan, siapa kau sebenarnya? Rindaman mengetahui sosok orang itu. Dia adalah Kuno, saudara kembar dari Kuno Hideyomi. Katsuragi berkata, dia adalah Kuno Issei, saudara kembar dari Kuno Hideyomi, dan dia adalah yang paling bontot dari keluarga Kuno. Kuno Issei mengenal Katsuragi. Itu sudah lama ya, Kuno. Kau bajingan. Katsuragi bercerita tentang Issei yang selalu dimanfaatkan oleh Hideyomi karena pandai bermain pisau. Kenyataannya sampai saat ini kau masih menjilat Hideyomi, pada akhirnya kau hanya pion Hideyomi. Hideyomi tahu kau tidak bisa mengkhianatinya, maka dia dapatkan kau seperti bos duitnya yang royal. Hentikan sudah, Katsuragi. Aku tak mampu selesaikan urusan dengan kalian berdua setelah aku lulus. Jadi ayo selesaikan di sini. Tetapi Katsuragi dihentikan oleh Rindaman. Umurmu tidak sama dengan mereka, kan? Dia datang untuk kalahkanku, jadi akan aku selesaikan ini. Issei bersiap menghadapi Rindaman. Rindaman pun bersiap melawan Issei. Apa kau bersungguh-sungguh dengan kebodohanmu itu? Apa kau pikir orang kuat akan rutin melawanmu di mana-mana? Aku rasa jika bicara dengan idiot macam ini tidak akan selesai. Pikirkan itu lagi, setelah ku beri kau pelajaran. Dat 13 di sini adalah orang pilihan dari 300 anggota dari The Front of Armament. Mereka adalah pengawal eliteku. Kenapa kau tidak bermain-main sedikit dengan mereka? Setelah itu lengkap sudah, bodoh sepertimu mengetahui situasi di dalam sini. Kau akan berlutut di depanku, menjilat sepatuku, dan mengemis untuk hidupmu. Yasuda mengkhawatirkan Bouya. Hideyomi memerintahkan pasukan elitenya untuk bermain-main dengan Bouya, tapi jangan sampai membunuhnya.
13 pasukan elit bersiap menghadapi Bouya. Mereka langsung menyerang Bouya. Salah satu dari mereka terkejut. Terkejut karena langsung terkena tendangan dari Bouya. Anggota elit lainnya terkejut melihatnya. Salah satu anggota elit langsung tumbang sekali tendang. Hideomi terkesan melihatnya. Ryushin dan Yasuda memperhatikan pertarungan Bouya dengan 13 anggota elit. Bouya akan menghadapi mereka semuanya. Sampai bertemu di chapter selanjutnya, jangan lupa follow, like, dan subscribe. Terima kasih.